Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yang menjadi pondasi akhlak kita sebagai seorang muslim, yaitu adab menghormati orang tua, guru, dan mereka yang lebih tua dari kita. Ini bukan sekadar tradisi, tapi perintah langsung dari Allah dan teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mulai dari sosok yang paling berjasa dalam hidup kita, orang tua. Ingat nggak betapa besar pengorbanan mereka? Ibu kita yang mengandung, melahirkan dengan susah payah, lalu menyusui dan merawat kita tanpa kenal lelah. Ayah kita yang banting tulang, bekerja dari pagi sampai malam, demi memastikan kita punya makanan, pakaian, dan pendidikan yang layak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Coba perhatikan, perintah berbuat baik kepada orang tua diletakkan persis setelah perintah untuk menyembah Allah. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan mereka. Bahkan di ayat selanjutnya, Allah melarang kita untuk berkata kepada mereka, apalagi membentak. Kita diperintahkan untuk berkata dengan perkataan yang mulia. Jadi, saat berbicara dengan orang tua, pilihlah kata-kata terbaik. Rendahkan suara kita dan tunjukkan rasa hormat yang tulus. Ridha Allah itu terletak pada ridha orang tua, dan murka Allah juga terletak pada murka mereka. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Nauzubillah min zalik. Selanjutnya, mari kita bahas tentang guru. Guru adalah orang tua kedua kita di sekolah atau di tempat kita menuntut ilmu. Merekalah yang membuka jendela dunia untuk kita, mengajarkan kita dari yang tidak tahu menjadi tahu. Tanpa guru, kita mungkin akan tersesat dalam kebodohan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengerti hak orang yang berilmu. Guru adalah orang yang berilmu. Menghormati mereka adalah kunci keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Bagaimana cara kita menghormati guru? Pertama, dengarkan baik-baik saat mereka mengajar. Jangan sibuk sendiri atau mengobrol dengan teman. Kedua, kerjakan tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh. Ketiga, sapalah mereka dengan sopan saat bertemu, baik di dalam maupun di luar sekolah. Dan yang terpenting, doakan mereka. Doakan agar ilmu yang mereka berikan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Ilmu yang berkah itu bukan hanya yang membuat kita pintar secara akademis, tapi juga yang membentuk akhlak kita menjadi lebih baik. Dan itu semua dimulai dari adab kita kepada sang guru. Terakhir, mari kita perluas rasa hormat kita kepada semua orang yang lebih tua dari kita, baik itu kakak, paman, bibi, kakek, nenek, tetangga, atau bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Ini adalah cerminan dari keindahan akhlak seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita teladan yang luar biasa. Beliau selalu mendahulukan yang lebih tua dalam banyak hal, berbicara kepada mereka dengan lembut, dan menunjukkan rasa hormat yang tinggi. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, sebagian dari bentuk mengagungkan Allah adalah menghormati orang muslim yang sudah tua. Jadi, saat kita berinteraksi dengan orang yang lebih tua, cobalah untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Berikan mereka tempat duduk di transportasi umum. Bantu mereka jika terlihat membawa barang berat. Gunakan bahasa yang sopan dan santun. Hal-hal kecil seperti ini mungkin terlihat sepele, tapi di mata Allah, itu adalah amalan yang besar. Menghormati yang lebih tua akan membuat hidup kita lebih berkah. Masyarakat kita menjadi lebih harmonis. Dan yang terpenting, ini adalah cara kita meneladani akhlak mulia Rasulullah. Jadi, teman-teman, mari kita sama-sama perbarui
Niat kita mulai hari ini, mari kita lebih berbakti kepada orang tua, lebih menghormati guru-guru kita, dan lebih memuliakan siapa saja yang lebih tua dari kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dan menjadikan kita pribadi yang berakhlak mulia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman atau keluarga yang kita sayangi, agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.